Babe jangan menangis aja, bulan depan kita kawinin. Ah, ngapain? Perempuan sekolah tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya juga cuma ngurus 3 ur. Dapur, kasur, sumur. Lagian, kalau perempuan sekolahnya ketinggian, kalau nanti dapat laki yang kagak bisa ngimbangin, malah hancur rumah tangga. Zaman emang makin canggih, tapi sayangnya kagak diikutin namanya pola pikir manusianya. Kayak perempuan zaman sekarang yang kagak tahu kalau pendidikan tuh penting banget. Mau di kota atau di kampung, pasti sama aja. Perempuan yang harusnya masih sekolah, udah dinikahin aja sama babenya. Katanya sih biar ekonomi keluarganya keangkat. Padahal perempuan tuh orang yang nantinya bakal deket sama anak-anaknya. Emang udah kodratnya perempuan jadi ibu. Ibulah yang ngedidik dan nanemin akhlak yang baik buat anak-anaknya. Gue Mira, dari Brojo sampai Bangkotan, tetap di Marunda. Gue hidup sama satu-satunya orang yang gue cinta dunia akhirat, yaitu Babe. Apapun yang Babe minta, pasti gue usahain. Selagi karena cuma Babe yang gue punya, sorga gue ada di Babe. Kapan lagi kan nyenengin orang tua satu-satunya? Walaupun begitu, ada satu permintaan Babe yang nyampe sekarang belum bisa gue penuhin. Waktu itu matahari baru aja tenggelam. Gue baru aja duduk selonjoran, ngelurusin kaki. Karena udah seharian keliling kantor buat ngurus meeting besok. Belum lagi tugas kuliah yang masih berceceran di atas meja belajar. Mira, kemana sih itu bocah? Gua panggil kagak nyaut-nyaut. Iya Be, bentar. Gue langsung buru-buru ganti baju, terus ngacir ke ruang makan buat nemenin Babe makan. Sekalian ngisi perut yang udah keisi sama jajanan micin abang-abangan depan SD samping kantor. Kalian tahu apa yang gue malesin kalau makan bareng Babe? Pembicaraan mengenai nikah. Padahal gue udah sering bilang, kalau gue belum mau nikah, gue masih mau meniti karir gue. Lagian, belonan ada tuh laki-laki yang sekeren Babe gue. Laki-laki yang bisa ngalahin gue. Bukan dalam hal pendidikan, tapi tentang silat. Iya, gue belajar main pukul emang dari Babe. Dan gue belum bisa tuh ngalahin Babe. Makanya gue pengen calon laki gue yang bisa ngalahin gue. Biar bisa ngelindungin gue dan anak gue nanti. Kayak Babe yang selalu ngelindungin gue dan Nyak. Sampai akhir hayatnya Nyak. Babe juga setia. Biar katanya ada perempuan yang seksi, bahenol, demplon, sampai tajir yang naksir Babe. Babe kagak pernah tuh berpaling dari Nyak. Selesai makan, Babe ngabarin
kalau tetangga kampung sebelah si Juki mau datang ke rumah gue buat ngelamar gue. Gue diem. Bukan karena gue mau. Tapi gue kagak nyangke aja si Babe mikirin amat Juki buat ngelamar gue. Padahal Babe tahu Juki orang yang kagak bener, suka main perempuan. Cuman Babe tetap nyakinin gue bahwa si Juki bisa ngalahin gue di silat. Tapi Babe kagak tahu aja si Juki pernah nyungsep gue tendang gegara merangkul si Siti di pasar. Gue tetap nyakinin Babe bahwa gue mau laki-laki yang bisa ngalahin gue di silat. Gue kagak peduli mau nikah di usia pertengahan 30 atau 40. Yang penting ada laki-laki yang keren kayak Babe. Lu semua pasti pada paham kan kenapa begitu? Orang kate cinta pertama anak perempuan ya babenya. Nah, gue salah satu dari perempuan tuh. Cinta pertama gue ya Babe. Kagak bisa diganggu gugat. Gue sayang Babe, tapi gue juga sayang masa depan gue. Makanya gue kagak pengen dapet laki yang kagak bener, terus ujung-ujungnya cerai. Anak gue yang jadi korban. Amit-amit cabang bayi dah. Kabar baiknya, setelah tempo hari, Babe kagak pernah tuh ngungkit-ngungkit lagi. Udah berjalan selama seminggu. Keren kan? Tiba-tiba Tyson gue ngeliat si Siti lari-lari dari rumahnya pas ngeliat gue jalan di depan rumahnya. Langsung ngasih HP-nya dan nunjuk ke rumah beda gue yang cuman beda 5 rumah. Gue kagak ngeh. Ngapa di depan rumah gue banyak amat laki-laki yang berjejer? Senyum-senyum dan ketawa-ketiwi bareng Babe. Ternyata pas gue lihat layar HP Siti yang jauh lebih canggih daripada punya gue, muncul laman Facebook dan status Babe yang isinya caps lock semua. La ilaha illallah. Gue tekenin caps lock semua. Isinya gue lagi cari mantu yang bisa ngalahin anak gue di silat. Nih foto anak gue. Cakep kan? Dia lagi kerja di kantoran di pusat kota. Sekarang lagi kuliah S2. Kagak usah khawatir mikirin biaya kuliahnya. Yang penting lu laki-laki keren yang bisa ngalahin anak gue. Datang aja langsung ke Marunda. Cari rumahnya Babe Sadli, babehnya Mirah. Dijamin langsung nyampe rumah gue. Lu semua pasti pada paham kan? Gimana rasanya capek pulang kantor, terus ngeliat status Babe yang udah nyebar kemana-mana. Rasanya mau emosi. Tapi gue kagak bisa ngomelin Babe. Dengan muka kusut kayak pakaian belum digosok, gue nyamperin Babe. Dan Babe bilang, kalau laki-laki itu yang jumlahnya lebih dari 5 mau ngelamar gue. Gue ladenin, tanding sini satu-satu. Kagak pakai lama, tuh laki teper di atas tanah. Malamnya, pas gue lagi ngejogrok di teras, kagak ada angin, kagak ada hujan. Tiba-tiba, laki yang dari Daman Cibenen demen sama gue datang ke rumah gue. Siapa lagi kalau bukan si Toing? Kagak pakai banyak bacot, dia langsung ngajakin gue berantem biar bisa nikahin gue. Pas bener, tangan lagi gatel pengen nojok orang. Si bekicot nongol. Made kipe si Toing. Abis berguru di mana dia? Nyampe gue kewalahan begini. Kagak bisa dibiarin nih. Akhirnya jurus andalan yang udah turun-menurun diajarin keluarga. Jurus kelabang terbang. Kagak pakai lama, tumbang juga dia. Shhh. Orang kate, si Toing ini bocah kagak bener.
Mungkin karena dari orok udah dimanja sama nyak babenya. Jadi begitu dah. Gue denger objekannya ini ngejual barang haram. Gue denger lagi, dia ini udah jadi bandar gede yang lagi ngegedein bisnis barang haramnya. Ke Tenabang, ke Mayoran, nyampe Pasar Rebo. Bujuk buset, makinan kagak bener aja tuh bocah. Suara apa sih tuh? Kagak bisa apa gue hidup damai. Gue longok dah tuh suara. Ternyata anak buah babe lagi berantem sama Kang Baso. Tertarik sama jurus-jurusnya. Gue pantengin. Gue nontonin tuh orang lagi pada berantem. Kagak disangke 4 anak buah babe keok semua. Badan doang kayak bis malam. Tapi tenaganya tenaga bubur. Akhirnya babe turun tangan ngadepin tuh bocah. Hati gue langsung emosi. Ngeliat babe kejungkur di tanah. Gegara ditendang tuh bocah. Gue langsung pukul dia nyampe kesungkur di tanah. Kagak pakai lama, dia langsung balas pukulan gue. Nyampe nyeri nih ulu hati. Babe langsung misahin gue. Capek-capek gue ngelawan Kang Baso, sampai nyeri nih ulu hati. Malah jadi salah paham doang. Si babe udah nyengir-nyengir kayak kuda. Lebar banget senyumnya. Matenya berbinar, kayak bocah ketemu balon. Romannya demen bener, anaknya kalah. Babe langsung ngasih selamat ke tukang baso. Karena udah bisa ngalahin gue. Akhirnya ketulal omongan sendiri gue. Ternyata bener, ada laki yang bisa ngalahin gue. Tapi masa iya sama Kang Baso? Kagak keren amat gue. Pernikahan pun digelar secara meriah. Dan gue baru tahu yang jadi laki gue ini bukan tukang bakso biasa. Dia gawe di salah satu instansi pemerintah. Pas berantem sama anak buah babe, dia kira anak buah babe ini gombong narkoba yang jadi target operasinya. Adat Betawi dan pernak-pernik Betawi pun sudah terhias di rumah. Acara diawali dengan palang pintu. Suara hadroh pun sudah terdengar jelas. Pantun saling bersautan satu sama lain menandakan acara segera dilaksanakan. Tiba-tiba si Toing sama anak buahnya datang. Kelihatan bener di pinggang kiri Toing bawa golok. Hati gue langsung gak enak. Dia langsung ke depan gue dengan muka so sedih yang menjijikan. Bilang kalau gue satu-satunya orang yang dia cinta. Bener aja, keributan Toing pun terdengar. Entah siapa yang mulai duluan. Tapi gue lihat orang-orang berseragam udah nyerang anak buah Toing. Toing pun kalap, udah mulai ngelawan siapa aja. Termasuk babe yang udah ada di dalam keributan itu. Kagak disangke, golok Toing nancep di punggung babe. Sambil nangis, gue meluk babe dan minta tolong ke siapa aja biar babe selamat. Tapi ternyata babe udah tutup matanya setelah bilang makasih karena udah menerima permintaan gue. Gue langsung buru-buru nyari Toing, berani-beraninya dibunuh babe gue. Tapi ternyata si Toing lagi minta maaf sama laki gue dan bilang suruh jagain gue. Dari sini semua gue bisa tangkep. Ternyata si Toing ini gombong narkoba yang jadi inceran laki gue, sekaligus adik tirinya. Ironis banget hidup gue, kudu nikah sama laki-laki yang jadi abang pembunuhan babe gue. Tapi nasi udah jadi bubur. Gimana pun gue kudu nempatin janji ke babe. Toh,
laki gue juga orang baik. Pesan gue buat lu pade, khususnya perempuan. Gue emang dari kecil main pukul, tapi gue kagak lupa bahwa kehidupan otot kagak hanya dipakai, tapi otak juga. Makanya pendidikan tuh penting, tapi bela diri juga penting. Karena masih banyak laki yang merendahin perempuan. Moga pengalaman gue bisa diambil bayinya aja ya. Oh iya, gue lupa. Kan gue lagi masak air buat laki gue ngopi. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Berapa, Mbak?